Hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam adalah agama di mana kita mempunyai standar kebenaran dalam diri seorang pribadi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itulah tanda-tanda kesempurnaan dan kemuliaan Islam. Maka meragukan kebenaran agama ini adalah satu hal yang sangat-sangat dilarang, sangat-sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Qur'an adalah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan, sebagai petunjuk kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk kehidupan dalam seluruh aspeknya, baik dalam hal keimanan, baik dalam hal syariat, aturan-aturan kehidupan, dan juga tentu di dalam Al-Quranul Karim pun banyak berisi tentang tarikh, tentang sejarah, maupun juga tentang kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan setelah kematian ini. Itu semua adalah kebenaran yang pasti. Itu semua adalah at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan Islam adalah agama yang menyelamatkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa memilih selain Islam, maka mereka akan menjadi orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Ini adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang harus menjadi keyakinan yang mutlak di dalam diri kita. Tidak boleh sedikit pun ada keraguan tentang kebenaran agama ini. Dan ada satu kewajiban besar bagi umat ini. Ada satu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap agama ini, yaitu menyampaikan kebenaran ini kepada manusia. Allah katakan, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Sampaikanlah, serukanlah kepada manusia. Serulah mereka menuju kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara-cara yang baik. Wa mau'izatil hasanah, dengan pembelajaran yang penuh dengan keahsanan, dengan kebaikan. Ya, wajadilhum billahi wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdiskusilah kalian dengan mereka, berdebatlah kalian dengan cara-cara yang baik. Jadi dakwah itu adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan kebenaran tentang agama ini adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat yang lain pun Allah katakan, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian sebagian atau segolongan dari orang-orang beriman itu yang senantiasa al-amru bil ma'ruf, menyampaikan kebenaran, wa yanhu 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan inilah yang sebenarnya menjadi kunci kemuliaan umat ini. Inilah yang sebenarnya menjadi kunci terbaiknya umat ini. Karena Allah katakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linas, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian menyeru kepada kebaikan dan kalian mencegah kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah ini adalah kunci kemuliaan umat ini. Kita ini sebagai umat Islam tidak dikatakan sebagai umat terbaik tanpa dakwah. Kita sebagai umat Islam tidak menjadi umat terbaik ketika kita tidak menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran kepada sesama manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menjanjikan pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang senantiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran ini. Karena inti dakwah, inti al-amru bil ma'ruf wa nahyi munkar sesungguhnya adalah menuju kepada jalan keselamatan, mengajak manusia menuju kepada jalan keselamatan.
Jadi ketika ada ulama atau ketika ada ustadz atau ketika ada siapapun yang menjelaskan tentang kebenaran agama ini, yang menjelaskan tentang isi-isi Al-Quranul Karim, tidak bisa kemudian dikatakan mereka adalah orang-orang yang sedang melakukan ujaran kebencian. Kan ini yang hari ini terjadi di tengah-tengah kita. Al-Quran ini adalah satu kebenaran yang mutlak dan itu harus disampaikan. Nah, Allah katakanlah bil hikmah, wa mau'izatil hasanah, dengan cara-cara yang baik, ya, dan dengan pembelajaran yang baik pula. Ya, jadi ketika ada ulama yang kemudian menyampaikan posisi Injil misalnya, sebagaimana apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, tidak bisa kemudian itu dikatakan sebagai ujaran kebencian, tidak bisa kemudian itu dikatakan sebagai penistaan terhadap keyakinan orang lain. Karena yang disampaikan adalah apa yang menjadi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga halnya ketika ada ulama, ada ustadz yang menyatakan posisi Nabi Isa alaihi salam sebagaimana apa yang telah ditetapkan dan dijelaskan secara lengkap dan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak bisa itu dikatakan sebagai ujaran kebencian. Tidak bisa itu dikatakan sebagai penistaan terhadap agama lain. Allah jelas katakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha al-masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Atau lebih jelas lagi ketika Allah katakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah satu dari yang tiga. Ini adalah merupakan kritik atau koreksi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pengikut-pengikut Nabi Isa yang menyimpang. Dan ini sesungguhnya merupakan bentuk dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga untuk memberikan pelajaran kepada siapapun untuk melihat posisi yang benar. Baik itu posisi Injil sekaligus juga Taurat, ya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan juga posisi Nabi Isa alaihi salam sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi bahwa ada upaya pemalsuan, ada upaya untuk memutar balik dan menyimpangkan isi-isi kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, itu adalah satu fakta, itu adalah satu realita yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan tidak bisa kemudian ketika itu dijelaskan, maka para ulama dan para ustadz yang menjelaskan itu kemudian dikenai satu ketidakadilan dengan dituduh melakukan penistaan terhadap agama yang lain. Allah katakan fawailul ladzina yaktubuna kitaba bi aidihim. Sungguh celaka orang-orang yang telah menuliskan kitab ini dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan ini dari Allah. Untuk apa? Liyastaru bihi tsamanan qalila, karena mereka ingin mendapatkan upah yang kecil. Ya, mereka tukar itu dengan harga yang murah. Ini kan fakta yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang ada upaya dari pengikut-pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa yang menyimpangkan, yang memalsu kitab-kitab itu. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi pada dasarnya mereka membawa ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan ketika ini dijelaskan oleh para ulama dan para ustadz, ini adalah bagian dari dakwah. Maka terkait dengan hal ini, pada tahun 1994 di San Francisco, Amerika Serikat, ada sebuah seminar yang diselenggarakan oleh 76 orang yang merupakan ahli dan pakar dari berbagai disiplin ilmu. Yang kemudian dalam seminar itu pula diterbitkan sebuah buku yang berjudul The Five Gospels, What Did Jesus Really Say? Ya. Dalam kesimpulan dari seminar ini kemudian disimpulkan bahwa 82% isi dari Injil hari ini yang ada di hadapan mereka itu bukanlah ajaran yang dibawa oleh Yesus, dan bukan pula sebagaimana yang kita katakan itu bukan ajaran dari Nabi Isa alaihi salam. Dan ini pengakuan mereka, ya, bukan tuduhan kita. Dan ini pun sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi ini adalah satu hal yang harus kita pahami, bahwa dakwah ini adalah satu kewajiban. Menyampaikan kebenaran Al-Qur'an itu adalah satu kewajiban.
menyampaikan kebenaran Islam itu adalah melekat ya, dalam diri setiap kaum muslimin. Ya, karena dengan itulah kita ini menjadi umat terbaik. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa ketika menyampaikan kebenaran Islam ini kemudian dikatakan sebagai menista agama lain. Tidak bisa kemudian ketika kita menyampaikan kebenaran Islam ini dianggap sebagai ujaran kebencian. Karena kita juga memang dilarang untuk mencaci, menista dan memaki agama mereka, mencaci, menista dan memaki sesembahan-sesembahan mereka. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wala tasubul ladina yad'una min dunillah. Janganlah engkau mencaci, jangan engkau memaki, jangan engkau menista ya, apa-apa yang diserukan oleh mereka agar kita menyembah kepada selain Allah. Tidak boleh kita mencaci sesembahan mereka. Fayasubullaha atwan bi khairi ilmi, karena nanti mereka juga akan mencaci Allah, mereka nanti akan memaki Allah, mereka akan menista Allah atwan bi khairi ilmi, secara melampaui batas dan tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Mereka adalah orang-orang yang memang belum mengerti tentang kebenaran Islam ini, dan kita pun tidak boleh untuk mencaci dan memaki agama dan sesembahan mereka. Dan yang penting tidak boleh pula ada paksaan di dalam berdakwah ini. Karena hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena sungguh telah jelas mana yang lurus dan mana yang sesat. Ya. Jadi ini adalah satu hal yang perlu kita pahami ketika hari ini memang kita dihadapkan pada satu situasi di mana antara yang hak dan yang batil itu tidak jelas. Ya. Hari ini kita melihat adanya ketidakadilan yang ditujukan kepada guru-guru kita, kepada para ulama, pada orang-orang yang senantiasa menjelaskan tentang agama ini dengan sebenar-benarnya. Ya. Kepada mereka yang senantiasa melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Mereka menjelaskan dan menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ya. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas di dalam menjelaskan agama ini dan berdakwah. Mereka tidak pernah memikirkan ridha manusia. Mereka hanya berpikir tentang ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman penuh fitnah ini, keberpihakan itu menjadi sangat penting. Karena keberpihakan kita ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini condong kemana? Condong kepada yang hak atau kepada yang batil? Kita ini condong kepada ulama-ulama yang ikhlas, ulama-ulama akhirat, ulama-ulama yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, mereka adalah orang-orang yang senantiasa hanya mengejar ridha Allah tanpa peduli akan ridha manusia. Imam Al-Ghazali membagi ulama itu menjadi dua golongan. Yang pertama adalah ulama akhirat. Mereka orang-orang yang senantiasa menyampaikan kebenaran. Mereka orang-orang yang senantiasa menjelaskan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala apa adanya. Dan di sisi lain ada ulama su, yaitu ulama-ulama yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di antara ciri-cirinya. Ulama su atau ulama-ulama yang buruk ini adalah orang-orang yang punya ilmu. Mereka tahu tentang kebenaran, tapi mereka mengatakan hal-hal yang justru bertentangan dengan kebenaran yang mereka yakini. Tidak ada kesesuaian antara kata dan perbuatan. Mereka adalah ulama-ulama yang memasuki pintu-pintu penguasa. Mereka adalah para ulama-ulama yang senantiasa silau dengan kemewahan dunia, dengan jabatan, dengan materi, silau dengan penghormatan dan sebagainya. Ini adalah ulama yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, ulama-ulama su. Nah, hati kita ini condong kemana? Keberpihakan kita ini kemana? Maka sebagai orang-orang beriman yang senantiasa menjunjung tinggi ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW, muliakanlah para ulama-ulama yang ikhlas ini. Mereka lah orang-orang yang nanti akan menjadi bagian dari orang-orang yang akan memberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Nabi katakan, yasfa'u yaumil qiyamati thalathah. Pada hari kiamat nanti akan ada 3 golongan orang-orang yang berhak untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Nabi katakan, yang pertama adalah al-anbiya, para nabi. Kemudian Nabi katakan, tsumma al-ulama. Yang kedua adalah para ulama, orang-orang yang alim tentang ilmu ini, orang-orang yang mengerti tentang agama ini. Ya, orang-orang yang alim tentang agama ini dan mereka menyampaikan apa adanya tentang agama ini. Kemudian yang ketiga,
baginda Nabi katakan tsumma asyuhada. Yang ketiga, orang-orang yang berhak memberikan syafaat di yaumil akhir nanti adalah para syahid, orang-orang yang gugur di medan jihad di dalam membela dan meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi binafsihi والثناء بملائكته المسبحات بقدسه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah kedua ini sebagai kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan di dalam khutbah pertama tadi. Dakwah adalah satu kewajiban besar yang harus kita pahami bahwa itu melekat di dalam diri setiap muslim. Karena kewajiban kita terhadap Al-Quran bukan hanya sekedar membaca. Kewajiban kita terhadap Al-Quran bukan sekedar memahami kandungan maknanya. Kewajiban kita terhadap Al-Quran bukan pula sekedar kemudian mengajarkan dan juga menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada kewajiban lain yang patut untuk menjadi renungan kita, bahwa kita hari ini jauh dari kebiasaan untuk berdakwah, kebiasaan untuk menyampaikan kebenaran agama ini. Dan ini memang satu hal yang harus terus-menerus kita sampaikan, karena inilah yang sebenarnya menjadi kunci kemuliaan umat ini. Sebagaimana yang telah kami sampaikan di khutbah pertama tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian menyeru kepada kebaikan, karena kalian mencegah kemungkaran, dan karena kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian berdakwah. Itu yang menjadikan umat ini menjadi umat terbaik. Dan yang kedua, kesimpulan yang bisa ingin kami sampaikan adalah keberpihakan kita dalam kondisi hari ini tidak jelas mana yang hak dan mana yang batil. Itu menjadi penting nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena keberpihakan kita ini nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada diri kita, katakan dan saksikan ya, bahwa kita berpihak kepada ulama-ulama yang ikhlas. Kita berpihak kepada ulama-ulama yang hari ini mengalami berbagai ketidakadilan. Kita berpihak kepada mereka, para ulama yang senantiasa menyampaikan agama ini dengan sebenar-benarnya, tanpa ada kepentingan politik. Karena mereka adalah para penerus tugas-tugas kenabian. Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan ridha manusia. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa hanya mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi katakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang-orang yang kau cintai. Kita ingin bahwa di dalam kehidupan kita setelah kematian, dalam kehidupan kita di akhirat nanti, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang saleh, dengan para ulama-ulama yang senantiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.